Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rini Kurniawan dalam aksi nyata topik 2, kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Dalam topik 2 ada dua modul. Yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan. Yang kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Ada 4 topik yang akan kita pelajari atau 4 materi. Yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 2, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 3, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Serta 4, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Dalam modul 1, makna kurikulum dalam pendidikan. Kita akan belajar apa itu kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan, sehingga kurikulum memiliki peran yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, serta evaluasi. Klasifikasi kurikulum meliputi tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, serta panduan asesmen. Kemudian untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi kurikulum, kita dapat melakukan beberapa langkah antara lain mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang, serta dengan menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial, bukan banyaknya materi atau konten. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Lalu seperti apa siklus pembelajaran inquiry? Yang pertama diawali dengan membangkitkan rasa ingin tahu pada murid. Kemudian diajak untuk mencari tahu, memilah informasi, membuat koneksi, mengambil makna, serta melakukan tindakan. Lalu mengapa kurikulum perlu diubah? Jawabannya adalah agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, serta agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang cakap terhadap perkembangan zaman. Suatu pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Artinya, perlu adanya peran dari orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Tiga pihak inilah yang kemudian disebut dengan tiga pilar pendidikan. Nah, ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, antara lain berpusat pada murid, esensial, kontekstual, akuntabel, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lalu, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, karena konteks satuan pendidikan itu beragam, tidak ada yang sama. Nah, ragamnya antara lain perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, karakteristik murid yang tentu berbeda-beda, perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar sekolah, serta hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid. Jadi, pada dasarnya, kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ini merupakan kewenangan dari sekolah. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.